PT Media Nusantara Citra Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri konten dan media berbasis iklan, terutama penyiaran saluran televisi. Melalui anak perusahaannya, perusahaan mengoperasikan saluran televisi siaran gratis atau free-to-air seperti RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews TV, serta saluran televisi yang disiarkan dalam televisi berbayar. Perusahaan juga bergerak dalam bisnis lainnya mencakup radio, media cetak dan online, manajemen bakat, dan rumah produksi. Perusahaan yang didirikan pada tanggal 17 Juni 1997 merupakan perusahaan publik yang sahamnya telah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 22 Juni 2007 dengan kode saham MNCN, dengan Haritanu Sudibjo sebagai komisaris utamanya dan Nur Singh sebagai direktur utamanya. PT Astra Grafia Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan penyedia layanan peralatan perkantoran. Ruang lingkup bisnis perusahaan adalah printing dan digital service. Dalam lingkup printing service, perusahaan memberikan solusi produk percetakan, baik percetakan melalui media kertas maupun media lainnya, seperti kain, plastik, dan berbagai media lainnya. PT Astra Grafia Tbk didirikan pada tanggal 31 Oktober 1975. PT Astra Grafia Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 15 November 1989. Dengan Direktur Utama PT Astra Grafia Tbk ini adalah Bapak Hendriks Permana dan Komisaris Utamanya adalah Bapak Santosa. PT Surya Citra Media Tbk atau SCMA adalah perusahaan yang bergerak dalam industri multimedia, hiburan, dan komunikasi. Perusahaan melakukan penyiaran televisi free-to-air atau FTA melalui anak perusahaannya, PT Surya Citra Televisi dengan nama SCTV dan PT Indosiar Visual Mandiri dengan nama Indosiar. Perusahaan membagi usahanya ke dalam 3 bidang usaha, yaitu media penyiaran, konten, pendukung, dan lainnya. Perusahaan Surya Citra Media Tbk didirikan pada tanggal 29 Januari 1999. Perusahaan Surya Citra Media Tbk terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002. Dengan Direktur Utama PT Surya Citra Media Tbk ini adalah Bapak Sutanto Hartono dan Komisaris Utamanya adalah Bapak Alvin Widarta Sari Aatmaja. Analisis DCF atau analisis discounted cash flow pada perusahaan MNCN dan kedua perusahaan pesaingnya yaitu perusahaan ASGR dan SCMA. Yang pertama yaitu perbandingan dari segi EPS kuartal, di mana dalam perbandingan tersebut diasumsikan sebagai berikut. EPS kuartal 4 tahun 2021 diasumsikan sama dengan EPS kuartal 4 tahun 2020. EPS kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 4 tahun 2022 sama dengan kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 4 tahun 2021. Dan kuartal 3 tahun 2022 mengalami penurunan EPS sebesar 20% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di mana pada perbandingan EPS kuartal ini, perusahaan MNCN mempunyai EPS yang lebih tinggi daripada kedua perusahaan pesaing. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah dari segi nilai PER atau singkatan dari Price Earning Ratio, di mana untuk mendapatkan nilai PER ini menggunakan rumus price dibagi dengan EPS. Pada perusahaan MNCN tahun 2018 price sebesar 910, EPS sebesar 106,69 sama dengan 8,53. Kemudian pada perusahaan ASGR, pada perusahaan SCMA yaitu perbandingan selanjutnya dari perbandingan nilai DPR atau singkatan dari Dividend Payout Ratio, di mana untuk mendapatkan nilai dividen kali ini menggunakan rumus DPS atau dividen per share dibagi dengan EPS earning per share. Pada perusahaan MNCN tahun 2018 EPS sebesar 13,9 dibagi EPS sebesar 106,69 sama dengan 0,1303. Kemudian pada
perusahaan pesaing yaitu perusahaan ASGR, kemudian pada perusahaan SCMA. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan dari segi CAGR, di mana untuk menemukan nilai CAGR menggunakan rumus tahun akhir dibagi tahun awal pangkat 1 per total dikurangi 1 dikurangi 1. Pada perusahaan MNCN hasilnya sama dengan 0,3%. Kemudian pada perusahaan ASGR CAGR-nya sebesar 3,1% dan perusahaan SCMA sebesar 0,56%. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah dari segi nilai FV/EPS, di mana untuk mendapatkan nilai FV/EPS ini menggunakan rumus EPS dikali 1 ditambah CAGR, di mana pada perusahaan MNCN, kemudian pada perusahaan pesaingnya yaitu perusahaan ASGR, kemudian pada perusahaan SCMA. Selanjutnya adalah perbandingan dari segi FV dividen, di mana untuk mendapatkan nilai FV dividen menggunakan rumus FV/EPS dikali dengan nilai DPR yang paling rendah pada perusahaan MNCN. Kemudian pada perusahaan pesaingnya yaitu perusahaan ASGR, kemudian pada perusahaan SCMA. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan dari segi nilai FV/Price, di mana untuk mendapatkan nilai FV/Price menggunakan rumus FV/EPS dikali nilai PIR yang paling rendah. Yang pertama yaitu perusahaan MNCN dengan total nilai FV/EPS tahun 2032 sama dengan 135,4 dikali total nilai PIR paling rendah yaitu 4,99 sama dengan 675,65. Kemudian selanjutnya adalah perbandingan dari FV total, di mana untuk mendapatkan nilai FV total menggunakan rumus FV/Price ditambah dengan total dividen, di mana pada perusahaan MNCN FV/Price sebesar 675,65 ditambah total dividen sebesar 62,39 sama dengan 738,04. Kemudian perbandingan selanjutnya adalah dalam perbandingan harga wajar, di mana untuk mendapatkan nilai harga wajar terlebih dahulu harus menghitung tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 2,59% dan yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sebesar 7,58%. Maka didapat hasil R sama dengan 2,59% ditambah 7,58% sama dengan 10,17% dan dirubah ke dalam bentuk desimal menjadi 0,1017. Kemudian selanjutnya adalah untuk mencari nilai EV, di mana pada perusahaan MNCN didapatkan nilai sebesar 280,2. Kemudian pada perusahaan ASGR didapatkan nilai 195,36 dan pada perusahaan SCMA didapatkan nilai sebesar 85,52. Selanjutnya adalah perbandingan dari segi nilai MOS atau Margin of Safety. Perbandingan MOS ini merupakan perbandingan final yang menentukan perusahaan mana yang lebih baik, di mana untuk mendapatkan nilai MOS ini menggunakan rumus intrinsic value dikurangi price dibagi intrinsic value dikali 100%, di mana total nilai price yang digunakan kali ini berdasarkan kepada nilai price ketika dibuat pada pembuatan video kali ini, di mana ketiga perusahaan ini sama-sama mempunyai hasil yang minus. Namun pada perbandingan ketiga perusahaan ini, perusahaan MNCN mempunyai nilai MOS yang lebih baik daripada kedua pesaingnya,